Oleh boleh tersenyum melangkah keluar dari Stadion Goodison Park dengan lega setelah Red Devils Manchester United mampu meraih 3 poin penting, 3 poin krusial, dan ini akan membuat nasib Ole akan diperpanjang setelah berada di ujung tanduk akibat hasil negatif dalam beberapa pertandingan, termasuk kekalahan di Liga Champions. Hola, kembali bertemu dengan saya Bung Ropan. Kita akan membahas tentang kemenangan yang luar biasa yang dicapai oleh Manchester United ketika datang ke Goodison Park, dan 2 gol dari Bruno Fernandes serta 1 gol dari Edinson Cavani di masa injury time mematahkan ambisi tuan rumah Everton. Walaupun sempat unggul lebih dulu dari gol Bernard, mereka tidak mampu untuk bisa memenangkan pertandingan. Suatu langkah yang luar biasa dilakukan oleh bersama timnya, dan semua pemain bertarung luar biasa sekaligus menyelamatkan posisi Ole Gunnar Solskjaer dari kursi panas di mana sempat terancam setelah mengalami kekalahan demi kekalahan secara beruntun, terutama sejak kalah dari Arsenal 0-1 di Old Trafford dan dipukul lagi oleh tim juru kunci di Liga Champions, wakil dari Turki, Istanbul, Başakşehir dengan 1-2. Artinya posisi Ole memang diperguncingkan, teka-teki selama ini yang muncul bahwa mungkin saja ketika dia membawa Red Devils datang ke Goodison Park dan kalau sampai kalah, terjungkal dari tuan rumah, posisinya gawat, dan bukan tidak mungkin manajemen akan mengambil satu langkah, bisa saja memecat Ole. Ya, memang masih simpang siur nasib Ole sebelum meraih kemenangan, tetapi terlepas dari itu semua, apa yang diperoleh pada Sabtu malam ketika MU balik dari ketertinggalan mereka lewat gol Bernard dan gol dari pemain Portugal Bruno Fernandes serta Cavani, memberikan rasa lega tentunya bagi seluruh tim, bagi seluruh ofisial, tidak terkecuali bagi sang arsitek Ole Gunnar Solskjaer. Dia boleh keluar dari Stadion Goodison Park dengan tenang, dengan hati yang gembira, ya, kemudian pulang ke Manchester tentunya dengan harapan bahwa dia tetap akan stay di MU dan meneruskan posisi dia sebagai pelatih kepala bersama dengan Setan Merah. Memang banyak yang menyayangkan bahwa kalau sampai Ole dipecat ini mungkin terlalu cepat, tetapi kalau sampai kalah melawan Everton, semua tergantung dari manajemen yang menentukan nasib bagi Ole. Nah, saya melihat bahwa kemenangan lawan Everton ini akan menjadi titik balik buat Ole, ya. Sama seperti sebelumnya, ya, ketika serentetan kekalahan dialami, termasuk dari Crystal Palace, dihajar juga oleh Spurs, ya, ditahan oleh Chelsea, ya, walaupun mereka sempat menang melawan Newcastle, tapi posisi Ole memang goyang saat itu sebelum meraih 2 kemenangan di Liga Champions lawan PSG di Paris dan juga memukul wakil Jerman RB Leipzig dengan 5-0 di Old Trafford. Nasib Ole terus berpanjang, tapi dengan 2 kekalahan dari Arsenal dan Başakşehir memang kembali muncul spekulasi bahwa pelatih asal Norwegia ini dalam posisi berbahaya. Namun sekarang Ole boleh tersenyum, bisa fokus memikirkan langkah ke depan, karena dengan kemenangan yang sangat penting, ya, 3-1, kemudian meraih 3 poin, bukan hasil seri. Ini saya pikir akan menjadi kebangkitan buat Ole bersama dengan tim asuhannya, karena mereka akan kembali ke Old Trafford untuk menghadapi tim papan bawah, ya, yang menempati posisi ketiga dari bawah, WBA, West Bromwich Albion. Tetapi tetap bagi Ole harus fokus, karena mereka selama ini belum pernah menang. 4 pertandingan kandang mereka selalu gagal, hanya 1 poin, draw lawan Chelsea.
0-0. Jadi ini sangat disayangkan ya. Memang rekor tandang mereka luar biasa musim ini ya. Meraih 9 poin. Ya, lawan Brighton mereka menang, lawan Newcastle mereka menang, dan terakhir kemarin mereka bisa menang lawan Everton. Tapi berbanding sebaliknya dengan ketika mereka harus bermain di Old Trafford. Itu yang harus dijawab oleh Ole. Jangan sampai kalah lagi, apalagi melawan tim yang ada di papan bawah ya. Tapi biasanya memang MU tidak konsisten ya. Ketika mereka datang dengan kondisi menang, kemudian mereka akan down lagi, turun, dan bisa kalah lagi atau bisa imbang lagi, apalagi melawan dengan WBA. Karena WBA ini harus dicatat dalam 2 laga terakhir melawan MU di 2017 dan 2018 sebelum mereka turun ke Championship. WBA ini tidak pernah kalah melawan MU kalau bermain di Old Trafford. Ya, jadi pasti tahu ini, dan semua pemain juga merasakan ini. Sempat 1 kali imbang dan 1 kali kalah 0-1 saat dari WBA. Tetapi kondisi saat ini menguntungkan bagi MU. Mereka datang dengan motivasi yang sangat tinggi, dengan pemain-pemain yang hebat yang sudah mereka tunjukkan di Goodison Park. Saya pikir ini bisa berlanjut karena 3 poin ini sepertinya bukan terlalu takabur buat saya. Melawan WBA dalam kondisi seperti ini, mereka akan menang. Kali ini MU akan bisa mencatat kemenangan ya. Ketika beralih di pekan ke-9, mereka berhadapan dengan tim yang ada di bawah. Tidak ada kejutan lagi saya pikir, karena ini akan menjadi momentum bagi Ole dan timnya untuk bisa meraih kemenangan. Dan itu memang harus mereka raih, harus habis-habisan untuk menghadapi WBA. Kenapa saya katakan harus habis-habisan dan fokus betul untuk bisa meraih 3 poin? Karena kalau mereka menang melawan WBA, ini akan membuat mereka keluar untuk tandang 2 pertandingan kemudian menghadapi 2 tim ini yang berbahaya ya, bermain tandang. Southampton ya, yang lagi bagus-bagusnya, yang sempat mengambil alih posisi sekarang di klasemen ya, melewati Liverpool setelah mereka melawan Newcastle kemarin bisa menang ya. Jadi ini Ole juga harus berkonsentrasi penuh karena Soton lagi bagus-bagusnya saat ini, apalagi mereka ada di atas, bukan tidak mungkin mereka akan kerepotan. Jadi dengan modal mereka bisa menang lawan Everton, kemudian mereka bisa menang lagi di Old Trafford, kemenangan pertamanya mereka raih melawan WBA nanti di pekan ke-9, ini akan memunculkan rasa percaya diri bagi semua pemain untuk memberikan kembali yang terbaik agar nasib Ole terus akan tetap stay di MU ya. Karena menang melawan Soton ini juga akan menjadi suatu kekuatan buat mereka saat mereka harus melanjutkan perjalanan di pekan ke-10 untuk bisa menghadapi tuan rumah West Ham United. West Ham juga adalah kuda hitam yang sering bisa mengejutkan. Jadi 2 pertandingan 2 laga tandang ini tidak main-main bagi Ole ya. Tapi karena dengan mereka bisa meraih 6 poin sebelumnya, ini akan mendongkrak posisi MU untuk bisa bersaing masuk kembali di posisi 6 besar ya, untuk bisa menatap masuk di posisi Liga Champions masih sangat terbuka, apalagi MU memiliki 1 pertandingan tunda menghadapi Burnley, dan kalau mereka bisa menang, posisi mereka juga akan lebih aman. Kenapa saya pikir mereka harus bisa mengatasi 2 pertandingan tandang melawan Soton dan West Ham? Ini akan menjadi juga suatu langkah baik ketika mereka balik ke Old Trafford. Kalau mereka mendapat hasil positif ya, katakanlah mereka tidak menang dan 2 kali imbang saja pada pertandingan itu, paling sial bagi MU ya. Menang itu sudah paling bagus ya, jangan sampai mereka kehilangan angka sama sekali daripada 0 sama sekali. Nah, kalau mereka tidak kalah dalam 2 laga tandang, mereka akan kembali pada tanggal 12 ya, pekan ke 11 kalau tidak salah ya. Pekan ke-12. Pekan ke-12 mereka akan menghadapi tetangga mereka, Manchester City. Jadi ini paling enak nih. Pekan ke-12, tanggal 12 bulan 12. Itu akan bertarung di Old Trafford, di Theatre of Dreams. Mereka menjamu Manchester City, di Citizens ya, dalam big match. Ini pertandingan yang luar biasa. Ini pertandingan juga yang menentukan. Kalau sampai Ole dan timnya mengalami mimpi buruk ketika dalam tandang mereka yang mereka tidak menang, bahkan kalah 2 kali, ini posisi Ole juga pasti digoyang. Dia bukan tidak mungkin dipecat karena 2 pertandingan ke Soton dan West Ham mereka tidak mampu meraih poin sama sekali. Nah, mereka datang ke Old Trafford menghadapi City, ini akan berat buat mereka karena City dalam 3 laga terakhir di Old Trafford selalu menang. 2017 di Desember mereka menang 2-1, kemudian di 2019 April mereka menang 2-0,
ya di Liga, dan terakhir pada Desember 7 Januari mereka menang juga 3-1 di semifinal Piala Liga. Walaupun MU kemudian menang 1-0 di kandang City, tapi tetap tersisih dalam agregat. Jadi ini berbahaya ya, dengan 3 kekalahan terakhir di Old Trafford juga harus menjadi pemikiran tersendiri bagi Ole dan seluruh staf kepelatihan dan seluruh pemain MU untuk tetap selalu fokus dalam pertandingan demi pertandingan. Lain halnya kalau mereka dalam 2 tandang mereka bisa tidak terkalahkan. Ketika mereka akan kembali ke Old Trafford, tentunya memotivasi mereka untuk bisa menang. Mental mereka akan kembali kuat untuk saat menghadapi Manchester City. Nah, kalau mereka bisa mengatasi Manchester City dan mereka bisa menang apalagi, ini akan menguatkan posisi mereka untuk menerobos masuk ke Liga Champions, ke zona Champions, bersaing dengan Liverpool tentunya ada di sana, dan bukan tidak mungkin ada juga Spurs, ada juga Leicester, bisa kemungkinan juga ada City. Memang masih rame di sini. Tapi kalau kemenangan demi kemenangan, dan mereka tidak kalah sejak menang kemarin lawan Everton, mereka menang lagi lawan WBA, mereka menang melawan Soton, menang lawan West Ham, kemudian mereka bisa mengatasi paling tidak bermain imbang katakan di sini ya. Menang sudah bagus sekali, luar biasa, tapi kalau imbang dengan City mereka akan sangat bagus ya. Mereka menghadapi Sheffield United, tim yang juga berada di bawah di pekan ke-13. Bukan tidak mungkin 3 poin lagi bagi MU ya. Jadi ini sangat baik, walaupun nantinya mereka akan balik ke kandang, akan menghadapi Leeds lagi juga terpuruk, dan 3 poin lagi buat Marcus Rashford dan kawan-kawan bisa melakukan ini. Nah, nanti di Boxing Day, 1 hari setelah Natal, itu mereka harus ke Stadion King Power ya, menghadapi Jamie Vardy dan kawan-kawan Leicester City untuk bisa bertarung di sana ya. Saya pikir tidak susah juga kalau memang rentetan kemenangan demi kemenangan yang diraih oleh MU. Ketika mereka datang ke sana, mereka bisa menang ya. Karena ya, setelah pandemi kemarin mereka menang menyeluruh pertandingan, termasuk bagaimana mereka juga mengalahkan Leicester di pertandingan saat akhir musim lalu, dan menempatkan mereka untuk bisa menerobos urutan ketiga. Kemenangan kunci di situ dengan 2 gol ya. Ada Rashford dan Martial yang berjaya di King Power Stadium, dan mereka bisa menyalip Chelsea, dan Chelsea turun di posisi keempat dan MU di posisi ketiga. Jadi saya pikir dengan kemenangan demi kemenangan ke Leicester, walaupun Leicester adalah tim yang sulit diprediksi ya, kadang bagus kadang tidak bagus, tapi bagi MU juga punya modal kuat ya, modal kuat bahwa mereka punya mental yang baik karena posisi mereka selalu tidak kalah, tidak kehilangan poin. Jadi memang pertandingan krusial yang saya katakan tadi buat mereka adalah ke Soton, West Ham, dan juga mengatasi City. Setelah itu melawan Sheffield dan Leeds, pasti 6 poin mereka akan dapat. Nah, mereka berhati-hati ketika mereka harus bertanding di Boxing Day melawan Leicester ya. Pada tanggal 28 Desember itulah pertandingan terakhir di penghujung tahun ini, tahun 2020. Mereka akan bertarung menghadapi Wolverhampton Wanderers ya, Jimenez dan kawan-kawan. Ini juga kuda hitam yang tidak boleh dianggap remeh. Bukan tidak mungkin ada kejutan di sana, karena Wolves selalu memberikan kejutan. Dan kalau ini bermain di Old Trafford, saya pikir mereka punya modal kuat untuk bisa mengatasi Wolves. Ya, Anda bisa bayangkan kalau MU bisa memenangkan 7 laga ke depan ya, dan ada 1 laga mungkin cuma berakhir imbang ya, atau 1-2 laga yang berakhir imbang, ini memungkinkan mereka dalam suatu race untuk bisa masuk ke zona Champions, dan bahkan bisa berharap untuk bisa menjadi juara ya, dengan harapan tentunya tim-tim yang ada di atas juga terjegal semua ya. Liverpool bisa kalah, ada 2-3 kali kalah, termasuk Spurs juga yang bisa kalah, itu yang menjadi harapan. Tapi kalau Liverpool juga bermain dengan bagus dan normal, mereka dengan stabil, konsisten, ini memang akan menjadi rame. Tapi apapun yang dikatakan, kalau sampai ketika mereka titik balik, saya katakan dari Everton, mereka kemudian perjalanan sampai menghadapi Wolves di penghujung tahun ini, mereka tidak kalah, ini saya tunjukkan jempol buat Ole. Artinya dia akan terus bersama dengan Manchester United, karena setelah itu di awal tahun tanggal 2 mereka akan berhadapan dengan Aston Villa ya. Kalau tidak salah dengan Aston Villa ya, mereka bisa menang saya pikir melawan Aston Villa ya. Aston Villa pasti akan turun ya, walaupun dianggap kuda hitam. Jadi itu yang saya bisa melihat
sekilas tentang perjalanan mereka setelah mereka menang melawan Everton. Saya berharap bahwa tim ini atau Manchester United kembali harus bangkit dan mereka akan menjamu kembali Başakşehir Istanbul untuk bermain di Old Trafford. Pasti mereka akan menang karena dengan 6 poin sekarang dapat 3 poin lagi, mereka 9 poin dan pasti mereka akan lolos keluar dari grup, dan itu yang diharapkan. Semoga semua ini akan berjalan lancar bagi MU. Jangan sampai mereka lagi setelah ini menang kemudian mereka drop lagi karena tidak stabil. Ini yang memang masih sulit. Semua tergantung dari Ole untuk bisa merespon setelah mereka menang melawan pasukan Ancelotti di Goodison Park. Ya, sampai kita ketemu dalam cerita lainnya tentang klub-klub di IPL, ya, termasuk tentunya dengan perkembangan progres MU ke depan nantinya bersama dengan Ole. Anda jangan lupa untuk tetap like, memberikan komentar-komentar, mengusulkan tim mana yang Anda suka untuk kita ulas, dan subscribe channel YouTube Bung Roban. Ciao.